Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di We Talk, not I but we, let's talk together. Dan bersama dengan saya, Pastor Joshua Martio dan Pastor Benny Syawardjaya. Oke, hari ini agak spesial nih ya. Agak spesial. Mungkin Bapak Ibu kaget lihat, loh kok Pak Wigan berubah seperti ini ya. Dan baru berubah seperti ini gitu ya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang the art of life. Nah, ini salah satu pembahasan yang menarik sekali dan langsung dibawakan oleh Pastor Wigan Sugandi. Oke. Halo kok. Halo. The Art of Life ini adalah sebuah buku karya Pastor Wigan Sugandi yang baru launching beberapa minggu yang lalu. Iya. Jadi sepanjang 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai bersama penulisnya langsung. Dan tentunya ada kebenaran-kebenaran yang sangat memberkati kita. Yap. Oke, kok gimana nih The Art of Life? Boleh dong cerita sedikit dong, apa tuh The Art of Life? Oke, ralat dulu. Buku ini di launching Desember 2022. Oh, Desember berarti Desember 2022 ya. Jadi kalau yang mau mendapatkan tentunya masih bisa lihat aja di layar kaca saudara bagaimana cara mendapatkannya. Oke. Kembali ke The Art of Life. The Art of Life ya. Ini sebuah buku yang sebenarnya saya sudah menulis ini di akhir tahun 2021. Oke. Saya menulis ini kira-kira selama 6-7 bulan. Lalu masuk proses editing karena nulisnya juga santai, tidak buru-buru. Kenapa The Art of Life? Karena pada awalnya saya ini sebenarnya bukan orang yang terlalu into pada seni. Saya bukan orang yang terlalu jiwa seninya tinggi. Tapi satu kali waktu saya di Sydney, Australia, saya diajak oleh uncle saya panggilnya QQ ya, ke museum yang ada di Sydney, Australia. Dan di situ saya melihat karya-karya seni yang sangat hebat ya. Khususnya bagi pencinta seni itu merupakan karya seni yang dikatakan sangat hebat gitu ya. Sangat bernilai tinggi yang sampai dijagain apa gitu-gitu. Nah, lalu saya merenungkan satu hal. Ada beberapa karya seni yang menurut saya orang awam biasa saja. Tapi untuk uncle saya yang adalah pencinta seni, dia bilang ini luar biasa. Bentar, ini kejadiannya waktu Pastor Wigan masih tinggal di Sydney. Yes. Berapa tahun kemudian baru 2021 baru lahir bukunya gitu ya. Oke, lanjut. Tapi ini nih awal kenapa judulnya ini ya. Oke. Nah, kemudian saya tanya sama uncle saya, kenapa karya ini kok bisa bernilai tinggi? Lalu dia mulai cerita. Ini yang bikin siapa? Ya. Oke. Terus ini kamu jangan lihat, katakan benda ini ya. Kamu jangan lihat cuma bendanya. Kamu harus tahu story-nya. Wow. Oke. Ada yang bikinnya siapa, ada story behind it-nya apa. Nah, dari dua hal itu kemudian masyarakat pencinta seni khususnya sangat mengapresiasi benda ini. Jadilah benda ini menjadi sebuah benda yang sangat mahal, atau karya seni yang mahal. Atau kalau kita lihat lukisan abstrak, kalau orang yang nggak tahu lukisan ini apa sih, cuman oret-oretan, ya kan? Tapi kalau orang pencinta seni, wah itu udah tahu itu ada story-nya, dan pencinta seni tahulah ini nilainya tinggi. Nah, dari situ saya merenungkan tentang kehidupan manusia. Siapa pencipta kita? Tuhan sendiri. Sebuah karya seni kan bisa bernilai tinggi kalau memenuhi 3 unsur ini. Siapa penciptanya, story behind-nya apa, lalu apakah diterima oleh masyarakat luas atau tidak. Nah, disinilah saya menemukan bahwa mahakarya Tuhan dalam perenungan saya, gila, manusia ini God masterpiece. Karya Tuhan yang sangat luar biasa. Dan God masterpiece itu ditulis dalam Efesus 2 kan, ayat yang ke-10, yang kamu ini buatan Allah. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris itu masterpiece. Kenapa masterpiece? Ya karena memang hanya manusia loh yang dihembuskan nafas hidup. King Kong enggak, gorila enggak. Hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa. Makanya manusia itu masterpiece-nya Tuhan. Penciptanya Tuhan sendiri, story behind-nya luar biasa. Tapi kemudian kita dibenturkan pada satu hal.
kenapa orang-orang percaya seringkali tidak bisa diterima oleh masyarakat luas. Oke. Ini yang menjadi persoalannya. Pencipta kita sudah tidak diragukan, story di balik penciptaan tidak perlu diragukan, tetapi kenapa seharusnya hidup orang percaya yang menjadi mahakarya Tuhan yang harusnya dinikmati oleh orang banyak, tetapi justru kadang-kadang ada banyak orang yang dalam tanda petik menghindar dari orang Kristen. Something Oke. is wrong. Sebelum masuk ke sana, Iya. saya penasaran nih tadi, Pastor Wigan. Waktu tinggal di Sydney, katakanlah tahun berapa gitu ya? Iya. 2000 Juli 2021 baru ada dorongan yang kuat mulai nulis. Nulis buku itu kan bukan suatu hal yang mudah, apalagi di tengah kesibukan Pastor Wigan yang luar biasa. 2001 kan udah berdiri dong Lifehouse. 2021 ya tepatnya. Iya kan? Iya, sudah. Nulis buku itu bukan satu hal yang mudah loh, apalagi Yes, of course. orang yang nggak punya passion, Iya. nggak punya bahan gitu. Betul. Yang nggak sibuk aja nih, mahasiswa sekolah teologi aja yang benar-benar khusus disuruh nulis aja kadang-kadang nggak nulis gitu. Iya. Nah ini kan tentu ada trigger yang kuat nih Iya. dari peristiwa yang di museum itu sampai Juni 2021. Apa trigger yang paling kuat yang mendorong sampai gue mau nulis nih gitu. Oke, sebenarnya buku ini adalah seperti buku perenungan ya. Buku ini sangat simpel, dibacanya gampang. Ini perenungan pribadi saya ya dalam menemukan Tuhan dan menemukan kebenaran, dan tentunya menyambung yang ini karena saya ada kegundahan, ada kegelisahan di hati. Kenapa orang percaya itu banyak yang tidak bisa dinikmati tadi oleh banyak orang. Rupanya saya menemukan banyak orang percaya yang hidup pada satu kutub ekstrim. Ini salah satu penyebabnya, salah satu ya. Hidup di Dalam- salah satu kutub yes. ekstrim. Dalam salah satu kutub ekstrim. Saya di sana tuliskan bahwa hidup ini kita seperti ada dalam dua ketegangan. Ya. Yang satu orang percaya yang bagaimana pokoknya hidup hari ini. Ya. Nah ini cenderung jadi materialistis. Tapi ada ekstrim yang kedua, udah hidup hari ini kagak penting, pokoknya kekekalan. Ini jadi orang-orang yang apatis. Nah kemudian dunia luar jadi menyorot kita itu nggak asik nih orang Kristen. Yang satu dibilang kok jadi matre banget sih, gua orang dunia aja juga nggak sampai madatan gitu. Tapi yang satu lagi bilang nggak real, ngomongnya ngawang-ngawang. Nah karena kecenderungan manusia senang hidup dalam satu kutub ekstrem itu, dalam satu bab itu juga saya menuliskan tentang balance life. Ya, nah, orang yang hidup dalam satu kutub ekstrim pasti tidak akan bisa memiliki kehidupan yang balance. Padahal Alkitab berkata bahwa kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kenapa kita naik mobil enak? Sebenarnya bukan soal mereknya doang. Tapi yang bikin kita duduk bisa enak itu bannya bundar. Iya. Mau mobil build up harga 10 miliar, kalau bannya benjol-benjol itu pasti nggak enak. Iya. Nah, saya mengumpamakan orang percaya yang hidupnya tidak balance, senang menekankan pada satu kutub, senang menekankan pada satu hal, ya, itu seperti ban benjol. Makanya mau tampilan luarnya se-wow bagaimanapun pasti kagak enak, gludak gitu. Iya. Nah, di dalam salah satu tulisannya saya baca, Iya. saya baca walaupun tidak detail saya baca, tapi saya ini menarik sekali. Saya baca dan saya baca terus sepanjang hari kemarin dan hari ini. Dalam satu tulisan tuh Pastor Wigan nulis gini, manusia itu harus berproses. Ya. Tentu untuk mencapai keserupaan dan kesegambaran yang utuh dengan diri Allah, manusia harus berproses. Prosesnya ini dijelaskan di situ, proses belajar, pasti belajar firman di sini, dan proses menghidupi firman. Ini penting, jangan cuma belajar kognitif, tapi belajar menghidupi firman. Nah, dalam fakta yang saya jumpai, menghidupi firman itu kan pasti semua bertumbuh dalam segala hal tadi kan, Efesus tadi. Karir, profesi itu terutama kan. Tapi saya menjumpai
terjadi banyak penyimpangan. Penyimpangannya itu orang bilang, wah pokoknya yang rohani mah nggak bisa deh beriringan dengan yang duniawi gitu. Kalau ngomong gereja ya Minggu, kalau Senin Selasa Rabu ya berkarir dunia, balik lagi gitu. Nah gimana ini menyelaraskan Oke. Iya, apa istilahnya apa hipotesanya Pastor Wigan bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya fokusnya bukan pada kegiatannya, tetapi pada siapa yang melakukannya. Oke. Terjadi dikotomi atau dua kutub itu, apa yang rohani dan apa yang jasmani, karena fokus kita ada pada kegiatannya atau aktivitasnya. Tetapi seharusnya fokus kita adalah pada subjeknya, pada siapa yang melakukannya. Apakah manusia rohani atau manusia duniawi? Kalau manusia rohani yang melakukannya, berarti kan memang kuncinya ada di diri kita, bukan apa yang kita lakukan. Berkhotbah pun bisa jadi duniawi loh. Yes. Bisa banget. Benar. Kalau kemudian berkhotbah jadi sarana cari untung, untuk mengontrol orang, berkhotbah untuk popularitas diri, wah itu udah nggak ada rohaninya. Walaupun di kalangan organisasi rohani Iya ya kan? dong. Tapi encim-encim yang jualan telur di pasar bisa rohani loh. Bisa itu. rohani, betul. Kalau encim-encim itu manusia rohani. Iya, udah. Ya, nah jadi di sini saya mau mengajak kita semua untuk berpindah dari sekedar apa yang kita lakukan, tetapi perubahan itu harus dari dalam kita. Makanya building the reality inside us itu ada di salah satu bab, bahwa manusia innernya kita dulu yang harus diubah, bukan kegiatan luarnya. Oke. Tapi seringkali begini, kalau misalnya kita merasa gitu ya, Pastor, untuk kita mengalami perubahan begitu ya, seringkali justru kok kesannya selama ini diarahkan kalau kita menderita, kita baru ngalamin perubahan. Itu kan tarik di kutub itu juga. Kalau rasanya tuh rohani itu terjadi ketika kita ngalamin sebuah turbulensi. Tapi sedangkan waktu kita di dalam kenyamanan itu cepat sekali kita berkata, itu pasti duniawi. Nah, hal-hal kayak gitu gimana kita menyikapinya? Ya, makanya again sekali lagi ya, itu tergantung siapanya. Jadi ketika Roma 8 ayat 28 berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu, saya percaya segala sesuatu di sana, baik lembah kekelaman maupun lembah sorak-sorai, baik dalam tawa maupun dalam air mata, harusnya kita menemukan Tuhan di sana. Jadi dalam air mata kita menemukan Tuhan, dalam tawa kita juga menemukan Tuhan. Ada orang dalam air mata jadi protes sama Tuhan, dalam tawa jadi lupa sama Tuhan. Ya, itu dia. Nah, jadi itulah sebenarnya semua dalam hidup ini itu saya percaya Tuhan rancang untuk kita bisa menemukan Tuhan. Jadi saudara tidak perlu merasa bersalah kalau Tuhan izinkan misalnya saudara bisa tinggal di rumah yang nyaman, naik mobil yang tergolong mewah secara masyarakat umum. Jangan kemudian merasa wah salah nih, gue berdosa nih, gue nih daging nih. Kalau kita tidak menemukan Tuhan di situ, itu jadi hal yang kedagingan. Tapi kalau kita menemukan Tuhan di situ, itu akan jadi hal yang baik. Setuju. Kalau Pak Bini gimana, Pak? Ya, masalah Allah bekerja dalam segala sesuatu itu, saya sering mengatakan segala sesuatu itu bisa hal baik, bisa hal yang sangat baik, bisa hal buruk, bisa hal setengah buruk, bisa hal yang paling buruk sekalipun. Di situ Allah nyata. Jadi jangan terlalu cengeng jadi Kristen ketika hadapi masalah lalu minta Tuhan cepat selesaikan. Justru Tuhan mau berkarya nyata lewat masalah itu. Pastor, saya nggak bisa dengar suara Tuhan, saya nggak peka. Cari masalah. Karena di situ Allah bekerja. Kamu bisa rasakan kehadiran Allah di situ. Asal jangan buat dosa. Asal tetap mengasihi Tuhan, pasti Tuhan berkarya nyata. Janjinya iya dan amin. Termasuk Allah bekerja secara nyata itu tadi. Oke. Nah, tadi ngomongin soal dosa, kan mungkin kita tuh taunya kalau segala sesuatu yang di luar rohani pasti dosa. Tapi dalam buku ini ada 3 penjelasan nih tentang perbedaan antara masalah, ketegangan, dan dosa. Yes. Nah, itu
Apa tuh perbedaannya? Ini menarik. Saya tadi juga Gitu. baca. Saya lihat ini sebuah temuan menarik nih, buah pikiran yang menarik. Itu dia. Silakan dijelasin, Mas Wigan. Ya. Oke. Di bab yang ketiga saya menulis tentang sin, problem, and tension. Ya. Ya. Sebenarnya ini bisa kita apply dalam semua aspek hidup kita. Oke. Ya. Ini bisa kita apply dalam semua aspek hidup kita, termasuk dalam rumah tangga. Ya. Saya kalau ketika bimbingan pranikah selalu saya bilang gini, yang namanya rumah tangga pasti ada konflik. Ya. Tapi konflik itu tidak pernah menghancurkan rumah tangga. Ingat ya, yang menghancurkan rumah tangga itu bukan konflik. Yang menghancurkan rumah tangga adalah konflik yang tidak tidak terselesaikan. Ya. Oke. Konflik tidak menghancurkan rumah tangga, sebab semua rumah tangga pasti ada konflik. Ya. Nah, di sini kita membantu bahwa konflik itu bisa ada 3 kemungkinan. Apa yang sedang kita hadapi itu akan sangat menentukan bagaimana jalan keluarnya. Nah, banyak orang yang terbalik-balik di sini, ya. Banyak orang yang terbalik-balik di sini. Nah, ada yang namanya sin, dosa. Nah, ini ceritanya dulu waktu saya udah lama sekali lah oleh tokoh kegerakan pria sejati yang pertama kali, Edwin Louis Cole. Ya. Dia membedakan antara sin and problem. Saya ingat banget itu. Oke. Dengan dosa dan masalah. Oh iya ya, dosa dan masalah itu hal yang berbeda. Ini kan konteks pria sejati ya. Contoh, dia tuh bilang gini, saya punya masalah. Masalahnya berzina. Enggak, itu bukan masalah, itu dosa. Oh, oke. Berzina itu bukan masalah, itu dosa. Oke. Masalahnya? Dan ya itu bukan masalah. Jangan lu lihat berzina sebagai masalah. Oke. Itu dosa. Oke. Nah, banyak orang yang termix up. Kenapa ini nggak boleh di mix up? Karena semuanya punya jalan keluar yang beda-beda. Dosa, jalan keluarnya pertobatan. Udah titik. Pertobatan itu bukan pilihan. Pertobatan itu perintah. Ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, semua kata bertobat itu pakai tanda seru, kalimat imperatif. Nggak ada pilihan. Ya boleh bertobat, boleh enggak. Pertobatan itu adalah perintah. Sin is to be repented. Nah, jadi konflik itu kita lihat ada konflik. Oke, penyebabnya apa? Sin. Kalau sin, solusinya pertobatan. Manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Yesus yang menyelesaikan masalah dosa. Salib yang menyelesaikan masalah dosa. Nah, jadi jangan lihat dosa sebagai masalah. Sin is sin, problem is problem. Nah, lalu belakangan ada Pastor Andy Stanley ya, yang sangat menarik. Problem and tension. Jadi kalau tadi Edwin Louis Cole sin and problem, Andy Stanley problem and tension. Nah, saya gabungkan aja semuanya. Oke. Sin, problem, tension. Problem itu masalah, tension itu ketegangan. So sin is to be repented. Jalan keluar sin, pertobatan. Problem disolve. Ketegangan nggak bisa disolve. Nah, ini saya harus jelaskan. Banyak permasalahan dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam leadership sebenarnya bukan masalah, itu tension. Tension yang coba disolve itu bisa menimbulkan masalah baru. Ketegangan tidak diatur pun akan menimbulkan the new problem. Nah, ketegangan yang namanya tension itu tidak bisa disolve. Ibarat kita main gitar, itu kan senar ya. Kekencangan putus, kelembekan juga tidak bisa. Harus pas aja. That's tension. Tension bisa disolve nggak? Nggak bisa. Nah, dalam persoalan rumah tangga, biasanya tension itu menyangkut pada gaya pribadi. Tuhan itu sebagai seniman yang agung menciptakan orang dengan banyak gaya pribadi. Misalnya kalau zaman dulu ada kolerik, melankolik, plekmatis dan sanguin. Ya, saya suka pakai DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Nah, orang cermat ibarat ngelihat puzzle pasti gambarnya kecil-kecil. Kalau orang nggak ada unsur S dan C, dia selalu melihat dari gambar besar.
Lalu kalau yang gambar kecil ini mencoba bilang yang gambar besar, lu gimana sih gini, ya itu salah menurut saya. Karena ini beda gaya kepribadian. Gaya kepribadian itu kan bukan maunya kita, itu kan Tuhan yang install. Oke. Kita akan jadi masalah kalau kita paksa preference orang, karena gaya pribadi nanti akan berkenaan dengan preference. Kemudian kita paksakan preference orang mengikuti preference-nya kita. Oke. Contoh, pencet odol. Ya, ini masalah klasik yang suka jadi contoh. Pencet odol mau dari tengah atau dari bawah. Ini jangan ribut masalah ginian. Oke. This is a real tension. Kita mau paksa pasangan kita ikut cara kita, itulah contoh orang yang mau men-solve tension. Oke. Jadi kita harus lihat, ada yang masalah, ada yang dosa, ada yang tension. Jangan, kalau menyangkut gaya pribadi, itu kebanyakan tension. Nah, kalau tension hanya cukup diatur. Yang namanya tension di-manage. Jadi, sin is to be repented. Problem is to be solved. Tension is to be managed. You just need to manage. Yang namanya manage, ada yang maju, ada yang mundur. Kompromi lah ya. Iya, pasti. Oke. You want to solve the problem, you want to solve the tension, you are creating a new problem. Itu sudah prinsip. Oke. Ini kaitannya dengan tension nih. Saya baca ada satu statement dikatakan dibutuhkan keahlian untuk mengatur tension. Nah, ini saya jadi pingin Pastor Wigan mendetailkan nih. Keahlian ini apakah pemberian Tuhan atau sesuatu yang dipelajari atau bisa dipelajari gitu? Iya. Gimana tuh? Sebenarnya keahlian mengatur tension itu adalah kebersediaan kehilangan ego diri sendiri. That's it. Keren ini. Ulangi, Pastor. Iya. Okay. Keahlian mengatur tension itu adalah kesediaan kehilangan ego diri sendiri. Oke. Itu karena yang namanya tension tadi, kalau ibarat gitar itu kan kencang, lembek, pas. Jadi saya kembali lagi ke suami istri ya. Suami istri itu ketika mengatur tension itu, ya pasti dalam setiap tension yang ada sisi di mana yang ini maju, ini mundur, ini maju. Itu sudah prinsip. Yeah. Kalau yang ini maunya maju, ini disuruh mundur terus, nah ini adalah mencoba men-solve tension. Okay. And it doesn't work. It will creating a new problem. Problem yang tidak pernah terselesaikan nanti bisa jadi dosa lama-lama. Yeah. Nah, saya kasih contoh lagi satu. Jadi saya ini selalu melihat kalau ada orang datang kepada saya tuh biasa identifikasi dulu apa yang sedang dia hadapi. Pastor, saya kesulitan finansial. Nah, ini kan contoh ya. Oke. Why? Saya punya masalah, saya suka keterikatan sama judi. Itu dosa, blow on. Harus bertobat dong. Oke. Oke. Ini dosa. Oke. Tapi saya punya masalah. Apa? Finansial. Kenapa masalahnya? Income saya terlalu sedikit. Oke, kita cek berapa income-nya. Ya memang misalnya anak banyak, income cuman berapa gitu ya. Ya memang kurang. Ini problem. Oke. So you have to solve, you need to create another income. Yeah. Tapi bisa juga kan, saya kesulitan finansial, income cukup nggak? Cukup tuh, kita lihat. Kok tetap struggling? Oh, nggak taunya pengeluarannya yang tidak bisa dikontrol. Oke. Lihat apa aja mau, entar isregina. Ini kan ada tension yang perlu diatur. Nah, jadi dalam setiap hal yang kita hadapi, kita harus identifikasi dulu apa yang kita hadapi, karena tiga-tiganya itu punya solusi yang berbeda. Nah, terbanyak konflik suami istri yang saya temui, jujur, terbanyak itu masalah tension. Tension yang coba dijadikan problem. Makanya itu jadi konflik yang tidak berujung. Kira-kira gitu. Good. Keren banget. Tapi ada, kalau penyesuaian seperti gitu ya kok ya. Terus bagaimana jika misalnya salah satu mengatakan bahwa misalnya punya prinsip-prinsip yang benar begitu ya,
Terus apakah itu jadi mengesankan kita sedang mengalahkan prinsip itu? Kan kita sedang mengatur nih, fleksibel ibarat kata. Nah, apakah itu akan nanti mengarah kepada akhirnya mengorbankan prinsip atau apa gitu? Nah, makanya gini, hidup ini kan kita punya 3 tingkatan: asumsi, fakta, dan kebenaran. Asumsi, fakta, dan kebenaran. Oke. Sekarang nih, prinsip yang mana? Yang tertinggi dalam hidup kita adalah kebenaran. Oke. Orang yang paling kasihan adalah orang yang bergerak berdasarkan asumsi. Iya, oke. Dia hanya asumsi. Iya, Semua juga ditafsir, semua juga diasumsikan. Gerak sedikit, fakta. Gerak berdasarkan fakta. Lumayan dikit sini. Oke. Tapi kita orang percaya mesti pindah dong. Bergerak berdasarkan kebenaran. Kebenaran. Kita tidak bisa cuman asumsi. Oke. Fakta sedikit lebih baik, tapi kita mesti berpindah ke kebenaran. Kalau prinsip yang menyangkut kebenaran, otoritas tertinggi dalam hidup kita firman Allah. Firman Tuhan. Oke. Itu jelas. Selain itu, kalau tidak melanggar firman Tuhan, jangan pernah mengklaim ini yang paling benar. Sebab itu bisa ada kemungkinan itu Ada. masalah preference. Iya. Saya ambil lagi contoh yang tadi pencet odol. Ya, bisa aja kalau kamu enggak, ini nih masalah prinsip. Kita harus hemat gini. Oke. Jadi kalau lu pencet dari tengah, ujungnya lu dosa karena lu pemborosan. Nah lu. Ini kan mau dibawa across the board yang terlalu jauh. Iya. Yang sebenarnya masalah preference disangkut-sangkutin sampai dibikin jadi dosa. Padahal enggak. Nah, jadi kita harus ngelihat dulu. Otoritas tertinggi dalam hidup kita firman Tuhan. Kalau itu enggak melanggar firman Tuhan, ya udah, semua fleksibel berarti. Terus jadi membahayakan kalau begitu, nggak ada batasannya. Kenapa? Batasan kita hanya firman Tuhan. Iya. Titik. Selain itu kita mesti atur sendiri. Lewat kecerdasan kita, lewat kedewasaan kita. Batasan kita cuma firman Tuhan kok. Oke. Kita tidak dibatasi oleh apapun. Kita itu dibatasi oleh manusia itu dibatasi oleh pengetahuan yang ada di kepalanya, nilai-nilai yang ada di hatinya. Oke. Dan itu mesti firman Tuhan kan? Iya, benar. Jadi tension ini sangat efektif untuk menghasilkan buah roh penguasaan diri ya. Sangat. Luar biasa ya. Benar. Sangat dong, sangat. Oke, saya ke next ya, Pastor ya. Ya. Saya sangat tertarik dengan tulisan Pastor yang saya kira tidak banyak orang tulis nih, atau sayanya yang kurang baca buku, saya nggak tahu nih. Tentang Tapi apa saya tuh? jumpai di sini pemimpin yang selalu mau bergerak sendiri dan mendominasi jemaat Tuhan, katanya, hanya dengan dirinya akan menciptakan sebuah atmosfer kultus individu. Kemudian kultus individu ini bisa bahaya, bisa sampai kepada pelanggaran moral. Oke. Nah, yang saya ingin tahu nih, Pastor, waktu Pastor tulis ini, apakah ini berdasarkan survei atau kesimpulan subjektif atau fakta atau fenomena atau ada data ilmiah gitu, Pastor? Oke. Ini adalah prinsip Alkitab. Sebab Alkitab itu selalu menjelaskan tentang pelayanan tubuh. Oke. Pelayanan tubuh, pelayanan 5 jawatan. Ini yang selalu Alkitab tuliskan. Kita tidak pernah bisa bermain solo, kita harus bermain tim. That's why kalau we talk ini no I but we. Karena sendiri tidak akan bisa. Tidak ada satu orang pun yang punya 5 jawatan. Yang punya 5 jawatan itu hanya Yesus. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan, I think dia mentok punya 3 jawatan. Paulus punya 3 jawatan. Rasul, penginjil, guru. Udah titik. Dia bukan gembala, dia bukan nabi. Ini kita bicara fungsi ya. Nah, ada orang yang 1 jawatan atau 2 jawatan, tapi kita nggak ada yang 5. Nah, kalau kita merasa kita bisa kerjakan sendiri semuanya, itu hal yang paling berbahaya. Hamba Tuhan, kalau kehilangan hamba tinggal jadi Tuhan. Akhirnya kita playing God. Bahkan kita bisa merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Nah, kemudian kalau apapun kita mau kerjakan sendiri, ya, lama-lama tanpa sadar itu proses brainwash pasti terjadi. Brainwash itu kan sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus akan brainwash. Kalau misalnya input setiap hari yang masuk ke telinga saya hanya dari Pak Beni,
Ya. Ya. Misal saya hanya duduk dengerin Pak Beni. Dari hal yang saya tidak setuju, kalau saya dengar tiap hari, saya akan setuju pasti. Pasti itu. Perlahan-lahan Lama-lama pasti. apapun yang diomongin orang Yes. itu setuju Yes, kita gitu Pasti ya. amin ya. Saya pasti akan terbrainwash. Iya, Dan iya, kalau iya, kita iya, lihat benar-benar. sejarah gereja, ya, ini diberitahu oleh Bapak rohani saya, Pastor Jonathan Patiasina, dan saya jadi menyadarinya. Oh iya benar, sejarah gereja udah mencatat di mana ada idolatry, di mana ada kultus individu, di sana ada adultery. Ada pelanggaran moral, ada persinahan. Dan waktu kita ngobrol sama Ibu Rita, Ya. dia juga bilang, nah ini kan tanpa janjian nih, dia tuh bilang di semua kuil penyembahan berhala ujungnya memang seks. Iya. Di mana ada Baal, Baal, di situ ada Asyera. ada Asyera. Iya. Itu udah satu paket. Pelanggaran moral itu kan tidak hanya melulu bicara penyimpangan seks ya, Pastor ya. Iya. Penyimpangan pengelolaan keuangan juga itu pelanggaran moral itu ya. Bisa aja. Tapi yang dalam konteks ini yang kita bicara ya, itu sudah pasti ujungnya pelanggaran moral seks Di juga. bidang seks ya. Iya. Oke. Itu semua sekte-sekte ujungnya penyimpangan seks. Oke. Itu sejarah gereja sudah mencatat memang. Iya. Semua tokoh-tokoh kultus individu ujungnya seks. Oke. Oke. Iya. Oke. Makanya idolatry dan adultery itu dekat sekali memang. Pastor Gimana? tadi di pembukaan tuh Pastor ngomong gini. Ada dua kutub, materialistik dan kekekalan. Ada fenomena orang jadi tidak menikmati orang Kristen gitu. Iya. Kan kita mahakaryanya Tuhan. Mm-mm. Orang lain harus bisa menikmati. Ya. Tapi kenapa banyak orang lain tidak bisa menikmati orang Kristen? Oh ternyata dia ekstrim ke satu kutub gitu. Nah di dalam tulisan ini juga Pastor menyinggung bahwa surga itu bukan pelarian gitu. Memang pada faktanya saya mencermati, saya melihat orang yang jago ngomong. Ini nggak semua ya, tentu ini cuman hipotesa ya. Orang yang jago ngomong surga atau jago berteologi itu kok kehidupan nyatanya kok anjlok ya, karirnya kok anjlok ya gitu. Ya. Nah ini nih akhirnya surga dijadikan pelarian. Ini menarik, ini harus dibahas nih Pastor. Oke, sekarang saya kembali dulu ke pokok persoalannya dulu ya. Pokok persoalannya di sini menurut saya adalah bahwa kita tidak bisa melihat segala sesuatu secara lengkap. Ya. Oke. Kita tidak bisa melihat secara sesuatu secara lengkap. Kenapa ada orang yang tadi di awal bilang ini ekstrimnya materialisme banget. Sampai ibaratnya kalau dengar khotbah cuman mau tentang berkat, katakan begitu ya. Nah, kita harus bisa menempatkan semuanya dalam koridor yang tepat. Nah, dalam buku ini saya sampai bahas satu bab khusus tentang berkat. Nah, saya akan menjelaskan singkat tentang berkat, nanti saya sambungkan dengan pertanyaan yang tadi. Berkat itu jangan dipandang sebagai hal yang negatif. Sebab dalam hipotesa saya di sini, berkat itu bukan idenya manusia, Pastor Wenny. Oke. Berkat itu idenya Tuhan. Oke. Sebab pertama kali ditulis di Alkitab itu Kejadian 1 ayat 28. Jadi Tuhan kasih tugas manusia, maka Allah memberkati. Ya. So, berkat itu inisiatifnya Tuhan, Ya. bukan idenya manusia. Oke. Berkat, minta-minta berkat itu justru tidak alkitabiah memang. Karena berkat itu kagak perlu minta. Persoalannya apa yang sedang kita kerjakan. Kalau yang kita kerjakan adalah tugas Tuhan, Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan berkat. Makanya definisi saya tentang berkat adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan untuk kita menjadi pelaksana kehendaknya. Udah titik. Ketika kita jadi pelaksana kehendaknya, maka Allah pasti memberkati kita. So kita tuh nggak perlu jadi orang yang ekstrim berkat. Nggak, lu tuh nggak usah minta itu. Tuhan pasti berikan itu, sebab itu fasilitas yang Tuhan berikan supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Oke, ini satu case. Ya. Sekarang tentang surga, ini ada taliannya dengan berkat. Nah, memang saya belum sempat membahas komplit di buku ini, tapi satu hal dulu. Nah, ini mungkin Pastor Benny bisa merenungkan juga ya. Saya mempercayai gini. Sejak semula surga itu tidak diciptakan untuk manusia.
kita tidak menemukan ada satu ayat bahwa surga itu untuk manusia. Surga itu tempatnya Bapa, tahta Bapa. Oke. Yang untuk manusia ini bumi. Maka bumi ini dirusak, nanti langit yang baru dan bumi yang baru, bukan surga. Manusia itu punya tugas di bumi ini. Memang sekarang bumi ini udah dirusak oleh dosa, jadi tempat kita belajar supaya ketika kita mendiami bumi yang baru, kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Di sana tidak ada dosa lagi. Tetapi prinsip utamanya adalah yang diciptakan untuk manusia itu bumi. Dan pelaksana kehendaknya siapa? Ya manusia. Kan Kejadian 1 ayat 26 itu memang belum ada dosa. Iya, benar. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu kan belum ada dosa. Berkuasalah atas burung di udara apa semuanya. Alkitab tidak pernah menuliskan manusia berkuasa atas sesamanya. Careful tentang hal ini. Manusia jatuh ke dalam dosa, ingin berkuasa terhadap sesamanya. Itu bukan rancangan semula Tuhan. Tuhan nggak merancangkan itu. Tetapi manusia dirancangkan untuk menguasai bumi ini. Menjadi duta-duta Allah, perwakilan Allah, menegakkan kerajaannya di bumi ini. Makanya lihat Alkitab, kata yang terbanyak dipakai itu bukan Injil keselamatan. Injil keselamatan mungkin hanya 2-3 kali dipakai, sisanya Injil kerajaan. Yesus datang membawa berita kerajaan, Yesus datang membawa Injil kerajaan. Maka bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu bicara sistemnya, sistem pemerintahan Allah yang dibawa oleh Yesus. Sampai doa Bapa kami pun jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sistemnya itu loh, sistem pemerintahan Allah yang harusnya ada di manusia. Nah, manusia yang jatuh ke dalam dosa punya naluri tetap untuk berkuasa. Tapi masalahnya mereka tidak mengejar keserupaan, hanya mau berkuasa. Harusnya kan kita lihat urutan-urutannya aja. Kejadian 1 ayat 26, baiklah Allah, kita menjadikan manusia segambar dan serupa. Ini tujuannya. Berkuasa itu tugas, bukan tujuan. Makanya kalau orang mau berkuasa tanpa keserupaan, pasti penyimpangan terjadi. Keserupaan adalah tujuan, berkuasa adalah tugas, berkat ayat 28 adalah fasilitas. Untuk berkuasa kan itu jelas sekali. Kitab Kejadian itu kan blueprint. Itu kan blueprint. Nah, sekarang tugas manusia adalah menjadi pelaksana kehendak Tuhan atau duta besar. Nah, kita pause dulu di sini. Nah, seorang duta besar, kebetulan dulu waktu saya di Australia, di Sydney itu ada konsulat jenderal. Konsulat jenderal itu sama kayak dubes lah. Dubes kan di ibu kota negara, ibu kota kan di Canberra. Jadi kedutaan besar adanya di Canberra. Tapi kalau di Sydney, Melbourne adanya konsulat jenderal. Itu perwakilan, sama aja. Apa tugas konsulat jenderal? Konsulat jenderal punya tugas adalah memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Kalau di Sydney ya di kota Sydney. Makanya kita suka ada malam-malam budaya Indonesia. 1 tahun sekali kita sewa dari Konjen tuh sewa di Tumbalong Park, taman gede di tengah-tengah Darling Harbour. Di mana situ ada band, ada jual makanan-makanan semua Indonesia. Jangan cari spaghetti di situ, pasti nggak ada. Yang tampil bukan band Inggris, enggak, tapi band Indonesia, lagu Indonesia, keroncong, tarian Indonesia, makanannya lemper, somai, gado-gado, ketoprak, soto. Ingin memperkenalkan, itu tugasnya. Nah, mereka punya tugas untuk membagikan nilai-nilai yang dimiliki Indonesia. Ini loh Indonesia. Nah, itu sama persis. Sebetulnya tugas kita kan itu. Untuk membagikan nilai-nilai kerajaan Allah, membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, sekarang seorang duta besar yang diutus, atau seorang Pak Konjen atau seorang duta besar lah yang diutus di satu negara, kapan dia dikatakan bahwa dia pengkhianat? Dia yang ada di Australia bukan karena dia Opera House bagus ya, pengkhianat. Enggak loh. Enggak. Emang dia cuman di dalam aja kan? Enggak. Dia tuh boleh menikmati kota Sydney. Dia jadi pengkhianat kalau dia sampai gini, enaknya jadi orang Australia, udahlah gue jadi orang Australia aja. Itu pengkhianat.
Satu, dua, nilai-nilai yang dia kenakan bukan lagi nilai-nilai bangsa Indonesia. Contoh, kalau Pastor Benny ngelihat KTP kita, status apa? Menikah, tidak menikah, cerai. Ya. 3 kan ya? Kalau di Australia ada 4. Single, married, divorce, de facto. De facto itu kalau di sini kumpul kebo. Wow. Itu legal menurut Ini pemerintah. jangan senyum dulu ya, kamu harus merit kamu ya. Nah, ini nih contoh ya. Ini contoh. Bangsa Indonesia cuman dengan budaya timur kita hanya kenal 3. Single, married, divorce. Kalau di sana ada 4. Single, married, divorce, de facto, kumpul kebo. Jangan seorang duta yang dikirim, di sini boleh de facto loh. Gua nggak melanggar hukum loh. Udahlah, gua de facto deh. Ini pengkhianat. Iya, Kamu diutus bukan untuk mengenakan nilai-nilai yang itu kan? Iya, Kita harus tetap stick pada nilai-nilai. Negara yang mengutus kita, dalam hal ini kerajaan. Iya, benar. Iya. Jadi bukan kalau dia ngeliat, kota Sydney bagus ya, makanannya enak ya, wah cinta Sydney nih. Enggak dong. Iya. Iya kan? Iya. Tapi ketika dia memutuskan mengenakan nilai dunia, itu yang masalah. Betul. Kemudian kalau dia sampai seorang Indonesia yang sedang di luar, pastilah dia kangen sama makanan Indonesia, suasana, saudara-saudara. Dia bilang, aku kangen pulang ke Indonesia. Lihat kangennya karena apa? Jangan dia gagal tugas di situ, jadi persona non grata, pribadi yang tidak diinginkan, mau dideportasi. Aku kangen Buru-buru mau Indonesia. pulang gitu ya. Iya. Atau nanti kalau anaknya Pak Benny misalnya Emerson dikirim sekolah keluar, ya. Lalu satu kali dia telepon ke Bunia, Mama, aku mau pulang. Iya. Kangen. Jangan seneng dulu, Pak. Harus ditanya dulu dong kalau anak kita lagi sekolah di luar. Kenapa kamu kangen mau pulang? Kan ada 2 kemungkinan jawabannya. Yang pertama, Papa udah kerja capek, sekolahin saya. Sekarang saya udah lulus, nilai saya baik. Sekarang saatnya Papa istirahat. Aku yang kerja buat Papa. Top itu. Itu top. Top. Tapi ada yang kedua, aku mau pulang. Kenapa? Susah, semua fail. Beda kan? Beda. Judulnya sama-sama mau pulang kan? Iya. Yang kedua ini mau pulang jadi pelarian dari kefrustasian hidup. Nah, itu yang surga itu bukan tempat pelarian dari kefrustasian hidup. Jadi banyak orang Kristen yang akhirnya tidak dapat dinikmati sebab hidupnya gagal hidup di mana-mana, ngutang kiri ngutang kanan, jadi benalu buat orang, jadi parasit, terus aku rindu pulang ke rumah Bapak. Itu minta digetok emang. Jadi kalau orang nyanyi lagu pulang tuh kita mikir dulu nih pulang karena apa nih gitu ya. Iya dong. Kita harus pulang sebagai duta-duta Allah yang berhasil tugas, bahkan yang gagal tugas. Sebagai Poinnya di duta sana. kerajaan Allah itu kita juga harus mengoptimalkan fungsi garam. Garam itu punya Yes, of course. salah satu sifat garam itu dia bisa memberi pengaruh. Betul. Dia tidak bisa dipengaruhi. Iya. Tapi kalau kita lihat banyak yang dikirim ke luar negeri gitu ya untuk kerja gitu, pulang dia bisa lupa bahasa Indonesia, bahasa Jawa dia lupa, dia bahasa Hongkong. Ini dia bisa dipengaruhi namanya. Betul. Kalau duta besar yang benar tuh dia justru memberi pengaruh, Memberi nilai-nilai ya. memberi nilai, memperkenalkan negara tempat dia gitu. Benar. Luar biasa. Menarik. Aku punya pertanyaan nih. Iya. Ini kan the art of life. Sekarang misalnya nih kita sudah berumur senior misalnya Pastor Wigan. Seringkali ya mungkin berpikirnya begini, aduh gue mah udah tua, Tuhan gak mungkin bisa pakai gue lagi, udah pokoknya tinggal pulang aja. Nah pertanyaan begini, nah apakah visi Tuhan atau rencana Tuhan berhenti waktu di masa-masa kita tua nanti? Itu kan bagian dari cara seni kita menjalani hidup. Oke. Ada satu ayat dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Oke. Atau pada generasinya. Nah, saya percaya gini. Dalam semua musim kehidupan kita ada kehendak Tuhan yang harus kita selesaikan. Sekalipun kita sudah tua ya,
kita sudah berusia lanjut, pasti ada kehendak Tuhan yang harus kita selesaikan. Oke. At least mungkin memang kalau kita sudah berusia lanjut, kita bukan lagi ibaratnya jadi tentara garis depan. Ya. Tapi saya tetap percaya yang paling basic adalah kita punya tugas loh untuk memberikan warisan iman, untuk menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan kepada iya, anak cucu kita. Betul. Itu at least hal yang paling sederhana pasti itu. Pasti itu. Oke. Ya. Oke. Pastor Wigan mau tanya nih, Ya, gimana? dalam proses penulisan buku ini pasti ada suka duka dong. Ya. Bagi dong ke kita sukanya apa, dukanya apa gitu. Mungkin berguna bagi saya yang rencana mau nulis buku lagi gitu. Oke, ya sukanya kita bisa menuangkan apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, sebuah pencerahan ya, akan apa yang bisa kita bagikan untuk jadi berkat, untuk menjadi inspirasi, untuk memberikan added value, nilai tambah dalam hidup orang lain. Ya, dukanya pasti bukan dukanya sih, susahnya. Bukan duka, ya. Susahnya adalah ya kita pasti mesti spend time, proses editing itu tidak mudah ya. Ini waktu diedit nih sampai bulak-balik, mata sampai jelalatan, sampai udah celeng-celeng, dan yang ngedit nih saya sampai dibantuin banyak orang. Selalu ada aja yang masih typo, ada aja yang salah gitu ya. Itu pasti, dan ya kita pasti ada komitmen waktu lah yang harus kita berikan. Oke. Pastor, Ya. siapa sosok yang paling berjasa dalam lahirnya buku ini? Pasti banyak lah saya tahu, tapi pasti ada satu yang paling spesial, yang paling berjasa mendorong atau melahirkan tulisan jadi buku ini. Boleh share nggak ke kita? Oke. Mungkin tidak ada sih kalau yang secara spesifik yang nyuruh saya tulis buku itu tidak ada. Tetapi tentunya ada orang-orang yang berjasa dalam hidup saya ya. Istri saya yang selalu menjadi teman terbaik, sahabat terbaik dalam keadaan suka maupun duka. Ada Bapak rohani saya, Pastor Jonathan Patiasina, yang meletakkan dasar-dasar pemikiran sejak saya masih SMA. Ya, ada teman-teman pelayanan di tempat di mana Tuhan tanam saya sekarang untuk menggembalakan Life House Community. Itu semua pasti menjadi semangat, bahan bakar terbaik. Luar biasa. Bahan bakar Buku terbaik. berikutnya The Art of Ministry ya. Ya, kita belum tahu itu. Nah, ini kan begini Pastor. Ya. Survei membuktikan minat baca orang Asia itu sangat rendah, termasuk Indonesia. Ya. Ya, itu survei. Jadi saya cuma mengutip dari survei. Ya. Buku ini saya sudah baca walaupun tidak semua setiap halaman, tapi saya lihat ini luar biasa. Kalau dibaca secara konsentrasi dan dengan pemahaman, dengan pencerahan Roh Kudus, ini bisa bikin orang berbalik. Ya. Banyak O-nya. Buku ini bermanfaat dan ini mudah dicerna oleh jemaat gitu ya, bukan tulisan akademis yang jelimet gitu, yang ada bahasa asli lah. Ini lebih ke buku perenungan lah. Ini buku perenungan buku populer dan yang saya percaya bisa merubah orang kalau orang berdoa sebelum baca buku ini. Sedang saya juga diberkati soal masalahnya. Nah, bagaimana Pastor Wigan memberi tip supaya setidaknya buku ini orang nggak mikir ini sama aja dengan buku yang lain gitu. Gimana nih gitu supaya salah satunya kan talk show ini gitu, Pastor Wigan cerita-cerita, tapi adalah kalimat untuk membangkitkan gairah orang untuk mau baca gitu. Oke. Betul sekali apa yang Pastor Benny katakan bahwa minat baca itu sedikit ya. Nah, saya hanya bisa mengusahakan dari sisi saya. Mengusahakan dari sisi saya kalau Pastor Benny melihat baik-baik buku ini di layout desain tidak sembarangan. Iya. Ya. Oke. Iya. Saya nggak bikin rapet-rapet ya. Enak di mata dibaca. Enak di mata. Iya. Itu usaha dari saya. Ya, usaha dari pembaca adalah komitmen untuk mau membaca. Loh, iya dong. Saya kan bisa aja bikin buku dengan yang
nggak ada desainnya, tulisannya rapat-rapat. Iya, Wah, iya, orang baca, mumet banget sih. Saya udah upayakan, ya. Tentunya ini juga tidak mudah untuk mesti ada orang khusus desain grafis ini, yang untuk setup ini, fontnya juga dipilih. Ini kan bukan sembarangan fontnya Iya. juga dipilih supaya enak dibaca. Lalu kita juga ada e-booknya juga. Oke. Ya, jadi kalau di Google Play Store itu kita ada e-book juga. Oke. Karena zaman sekarang ada yang senengnya pakai e-book. Iya. Digital, Ya, iya. itu juga saudara bisa dapatkan di Google Play Store, itu sudah ada ya. Ya, ada juga yang senang buku fisik. Ya, kita juga ada Yap. buku fisik ya. Tetapi kalau yang jelas saya percaya gini. Kita semua jangan berhenti belajar. Yes. Orang yang berhenti belajar itu berhenti bertumbuh. Yep. Saya sampai hari ini masih terus belajar, dan saya juga membaca, mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Sebab saya percaya gini, Tuhan tidak mempercayakan pewahyuannya hanya kepada satu orang. Setuju. Jangan pikir kita bisa ngerti semuanya sendiri karena pewahyuan dari Tuhan. Enggak. Alkitab aja Pak Beni yang nulis 40 orang. lebih. Yes. Bukan satu orang. Iya, benar. Ya, Alkitab aja 40 orang. Nah, siapalah kita? Ya, nah jadi ya itu yang keep saya harus tetap mau belajar. Dan mungkin buku ini bisa menjadi salah satu sumber pembelajaran kita. Oke. Saya berharap ada versi bahasa Inggrisnya bisa memberkati lebih banyak orang. Itu patut untuk dipertimbangkan, Pastor Wigan. Oke, saya mau tanya terakhir nih. Ya. Apa makna covernya nih? Mungkin ada makna atau nggak ada atau gimana ini? Apa maknanya ini? Oke. Biru-biru nih, Covernya ini dibuat oleh uncle saya yang ajak saya ke museum itu. Oh, appreciation buat dia ya. Oke. Dia yang bilang sama saya yang bikin covernya. Oke. Lalu betul ada story di balik itu. Oke. Seniman selalu Oke, ada oke. story. Dulu saya pas dikasih juga, kenapa mesti begini? Kenapa bulat-bulat? Nah, kalau kita perhatikan buletan itu ada 3 warna, mulai dari yang terang, Yap. agak gelap, Agak gelap. sampai ke yang gelap. Iya. Itu menggambarkan bahwa perubahan pemikiran kita. Adanya sebuah pencerahan, adanya sebuah iluminasi. Oke. Idenya begitu. Gak kebayang. Saya udah duga pasti ada maknanya. Wah, keren. Jadi Saya memang pikir beliau ini seniman. Gambarnya ini saya pikir bumi ini gitu. Bumi yang gimana gitu. Ya, beliau memang seniman ya. Jadi ya segala sesuatu dia pasti ada story. Ada story-nya. Keren. Saya itu juga nggak pernah terpikir itu kenapa modelannya begitu awalnya. Biasanya kan orang buku-buku fotonya Iya. gede-gede di situ penulisnya gitu. Iya, ini nggak ada foto kayaknya. Ya, ada foto, tapi luar biasa buku ini. Yap. Ini keren banget sih. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau dapatkan bukunya, bisa langsung saja ke online shop Tokopedia dan Shopee di toko Insight Unlimited. Nah, jadi kalau mau dapatkan buku fisiknya bisa di situ, dan kalau buku e-booknya bisa di Play Store kok ya. Google Play Store. Atau bisa WhatsApp juga di nomor yang ada di layar Oke. kacanya. Dan ada nomor di layar kaca, nanti bisa WhatsApp ke situ untuk informasi lebih lanjut. Iya, kalau mau mendapatkan Yap. buku itu juga bisa via WhatsApp. Oke. Baik, sebelum ditutup oleh Yap. Martio, mungkin Pastor Wigan mau memberikan closing statement, Pastor. Yes. Silakan. Ya, closing statement dari saya ya itu tadi, orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Saya akan sangat bersyukur, akan sangat bersukacita kalau saudara mau memilih buku ini menjadi salah satu sumber pembelajaran. Dan saya percaya saudara diberkati, dan itu juga membuat saya semangat untuk menuliskan buku-buku yang lainnya lagi. Wih, mantap. Luar biasa. Pak Bedi ada ini? Ya, kepada pemirsa, buku ini sangat mudah dimengerti, tetapi bukan murahan. Yes. Nggak Ini kaleng-kaleng. mengandung makna teologis yang luar biasa, tapi dibahasakan dengan sederhana oleh Pastor Wigan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang baca tinggal konsumsi dan merenungkan bersama Roh Kudus, pasti dapat. Oke. Pasti dapat sesuatu. Yap. Bacalah buku ini, karena buku ini memang originally bagus. Saya sudah baca, Yap. walaupun belum komplit. Nanti malam juga saya mau baca lagi. Oke. Gitu. Oke, thank you Pastor Wigan Ya. untuk sharing tentang The Art of Life, dan thank you banget Thank Pak Ben, you. untuk kita sama-sama di sini. Saudara, terus saksikan We Talk setiap hari Kamis, sebab there is not I but we.
Bye bye.